Kiran yang sedang mengganti kebaya dengan pakaian biasa di ruangan sebelah, menertawakan dirinya sendiri yang menikah seperti ini, sedangkan Devan yang sedang menunggu di luar, tersenyum puas karena ia menganggap ini sangat menyenangkan. Pemikiran mereka memang berdua. Satu suka tantangan, satunya tidak suka didesak secara tiba-tiba. Namun bagaimana lagi? Pernikahan ini harus terjadi. Kiran baru saja selesai berganti pakaian. Ia datang menemui Pak Yasa yang berdiri di luar gedung Kua bersama Elwin. Om. Pak Yasa menoleh tapi tidak mengatakan apapun dan hanya melihat Kiran saja. Tolong jangan katakan dulu pada ibu kalau aku menikah. Rahasiakan ini dari mereka. Nanti aku yang beritahu mereka, pinta Kiran. Baiklah. Terima kasih banyak Om. Kata Kiran kembali berterima kasih pada omnya yang mau membantunya. Pak Yasa hanya mengangguk tersenyum. Saya juga berterima kasih karena Pak Yasa sudah menikahkan kami berdua. Devan ikut menyahut dengan sopan, bahkan tersenyum ramah. Sama-sama. Kiran tampak tak percaya melihat Devan bisa bersikap seperti pria yang sudah menikahi orang yang dicintainya. Ternyata dia pintar akting. Kalau aku tidak mengenalnya dengan baik, aku pasti sudah tertipu dengan sikapnya, batin Kiran. Asisten saya akan antar Pak Yasa pulang. Devan kemudian menoleh ke Elwin dan memberi kode pada asistennya untuk segera mengantar Pak Yasa. Elwin mengangguk lalu mengajak Pak Yasa ke arah mobilnya. Devan juga mengajak Kiran naik mobilnya. Sesuatu yang kamu inginkan, tidak bisa aku penuhi sekarang. Aku ingin lihat kondisi ayah dulu. Jadi, langsung antarkan aku ke rumah sakit. Pinta Kiran. Oke, tidak masalah istriku. Seketika Kiran menoleh melihat Devan tapi ia tidak mengatakan apapun dan hanya menatap Devan dengan kening mengerut. Ia merasa aneh mendengar lelaki itu menyebutnya istri. Devan sama sekali tak peduli. Ia tetap fokus dengan jalanan di depannya. Kiran kembali melihat ke depan dan saat itu, ia baru sadar bahwa ia masih memakai cincin kawin dari Devan. Ia juga melihat Devan masih memakai cincin kawin itu. Elwin hebat juga. Dia bisa mendapatkan pakaian dan juga cincin kawinnya dengan mudah. Devan tersenyum. Dia itu seorang asisten. Jadi dia harus melakukan semua perintah atasannya. Kalau tidak bisa, untuk apa aku jadikan dia asisten? Lagi pula, beli pakaian dan cincin sama sekali tidak sulit. Terus bagaimana? Kamu mau pakai terus cincin itu? Gak takut ketahuan kalau sudah nikah? Tanya Kiran memastikan. Devan tiba-tiba membuka cincinnya dan menyodorkannya pada Kiran. Kamu saja yang simpan. Kenapa harus aku? Karena kamu istriku. Jadi cincin dan buku nikahnya, kamu saja yang simpan. Aku suka lupa. Takut hilang, jelas Devan. Akhirnya Kiran mengambil cincin itu sembari menghela nafas lelahnya. Tak lama, mobil sampai di depan rumah sakit. Kiran turun dari mobil sedangkan Devan tetap di dalam mobil. Devan menurunkan kaca mobilnya. Kiran, ada apa lagi? Seharian di Kua, aku sampai mengabaikan pekerjaan. Jadi sorry, aku tidak bisa menemanimu ke dalam. Aku mau selesaikan kerjaan dulu. Devan merasa tidak enak pada Kiran jika pergi begitu saja hingga ia menjelaskan itu agar Kiran tidak menganggapnya pria jahat. Oke. Devan tersenyum lalu menaikkan kembali kaca mobilnya. Mobil itu melaju pergi, sedangkan Kiran masih berdiri memperhatikan mobil Devan. Bagus kalau kamu gak masuk. Jadi kamu gak bisa ketemu mereka dan aku harap selamanya gak akan ketemu dengan mereka. Akhirnya kamu datang nak. Butina yang duduk di depan ruang ICU, senang melihat Kiran akhirnya muncul. Sejak tadi ia menunggu anaknya datang tapi ia juga tidak ingin menghubungi anaknya karena khawatir mengganggu Kiran yang ia kira sedang bekerja. Bagaimana keadaan ayah, Bu?
Tanya Kiran. Ayahmu baru dipindahkan ke ICU. Dia masih belum sadar nak, tapi kata dokter, operasinya berjalan dengan lancar. Kita berdoa saja supaya ayahmu cepat sadar nak. Kiran mengangguk dengan raut wajahnya yang khawatir terhadap ayahnya. Lalu ia merangkul bahu ibunya untuk menguatkan sang ibu agar tetap tabah. Semuanya pasti akan baik-baik saja, Bu. Bu Tina tiba-tiba ingat dengan orang yang datang membayar biaya rumah sakit suaminya, tapi ia tidak banyak bertanya pada orang tersebut karena takut salah hingga ia menunggu Kiran untuk bertanya langsung pada Kiran. Tadi ada teman kamu datang ketemu sama ibu. Dia datang untuk mengurus biaya rumah sakit. Ibu penasaran, kenapa bukan kamu yang datang untuk mengurus biayanya Kiran? Sebenarnya dia bukan teman aku, Bu. Dia pengacara bos aku. Pengacara bos kamu? Maksudnya bagaimana? Tanya Bu Tina yang makin bingung dan penasaran dengan ucapan anaknya. Ayo duduk dulu. Aku jelasin sama ibu. Kiran pun mengajak ibunya duduk kembali di sana agar ia bisa bicara dengan nyaman. Jadi gini Bu. Aku pinjam uang sama bosku karena sebenarnya aku tidak punya uang sebanyak itu. Aku cuma punya setengah untuk bayar obat-obatan ayah. Seketika Bu Tina kaget mendengarnya. Astaga Kiran. Kenapa kamu sampai pinjam sama orang nak? Harusnya kamu bilang sama ibu. Biar ibu yang urus biayanya. Aku tahu kalau ibu akan menggadaikan surat rumah. Aku tidak mau ibu melakukan itu. Lagi pula, aku kerja sebagai sekretaris di perusahaan besar. Kebetulan juga, bos aku baik. Dia mau bantu saat aku minta pinjaman sama dia. Jadi setiap bulan gajiku akan terpotong untuk mencicil uang yang aku ambil, jelas Kiran. Jadi kamu benar-benar sudah mendapatkan kerjaan yang bagus nak? Tanya Bu Tina memastikan. Kiran mengangguk. Iya Bu. Aku senang banget kerja di sana karena atasanku baik sekali. Dia mengerti dengan kondisiku dan mau membantu. Kiran merasa bersalah pada ibunya karena sudah berbohong, tapi ia tidak punya pilihan lain selain berbohong agar sang ibu tidak mengkhawatirkannya. Bu Tina lega mendengar penjelasan Kiran. Rasa khawatirnya pun berkurang. Ibu senang kalau kamu dapat kerjaan yang bagus dan atasan yang baik sampai mau meminjamkan uang. Pengacaranya sampai datang kemari. Aku juga senang kerja di perusahaan itu Bu. Tapi mungkin aku tidak bisa seharian temani ayah di rumah sakit soalnya pagi sampai sore, aku kerja Bu. Dan aku tidak enak kalau izin sama bos. Jadi, mungkin aku hanya datang di malam hari saja buat bantu ibu jaga ayah di sini, tutur Kiran. Tidak apa-apa nak. Kamu sudah berusaha keras untuk bantu kami. Harusnya kami tidak merepotkan kamu lagi, ucap Bu Tina yang merasa tidak enak pada anaknya karena ia tidak melakukan apapun selain duduk menunggu di sana. Ibu jangan bilang begitu. Aku sama sekali tidak repot kok, ucap Kiran yang kembali merangkul ibunya. Di saat itu, dokter keluar dari dalam ruang ICU. Kiran dan Bu Tina berdiri bersamaan melihat dokter itu. Apa saya sudah boleh masuk melihat ayah saya dok? Tanya Kiran. Boleh tapi hanya satu orang. Tidak boleh. Lebih dari satu orang, balas dokter itu. Kiran menoleh melihat ibunya. Ibu duluan yang masuk, karena pasti ibu ingin lihat ayah. Bu Tina mengangguk. Lalu Bu Tina masuk ke dalam, sedangkan Kiran menunggu di luar. Beberapa menit kemudian, Bu Tina keluar dan meminta Kiran untuk masuk melihat ayahnya. Kiran pun masuk ke dalam. Di dalam, Kiran langsung duduk di samping ayahnya sembari melihat ayahnya yang masih dipenuhi beberapa alat medis dan ayahnya masih belum sadar. Jujur, ia sedih dan merasa kasihan melihat ayahnya terbaring lemah di sana. Kiran meraih tangan ayahnya dan seketika itu pula, air matanya jatuh.
Meski bukan ayah kandung tapi Kiran begitu sayang pada Pak Firman yang selama ini memberikan kasih sayang seorang ayah yang tidak diberikan oleh ayah kandungnya. Ayah harus sehat ya. Ayah harus kembali seperti sebelumnya biar ibu, Fardan dan Alifah tidak khawatir lagi. Mereka itu masih membutuhkan ayah sampai kapanpun, ucap Kiran sembari memegang tangan ayahnya dan tanpa sadar ia menjatuhkan air matanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Alifah datang bersama Fardan. Di saat mereka datang, Kiran keluar dari ruang ICU. "Kalian dari mana saja?" tanya Kiran penasaran. "Pulang bikin makanan untuk ibu dan Kak Kiran," jawab Alifah sembari menunjukkan rantang yang ia pegang. "Di sini ada kantin. Harusnya kamu tidak perlu repot pulang masak untuk kakak dan ibu. Kakak bisa beli di kantin kok," ucap Kiran. "Tidak apa-apa. Aku senang Kak. Selamat malam semuanya," sahut seorang pria yang membuat Kiran kaget. Ia melihat ke arah pria yang sedang berdiri di belakang Alifah sembari tersenyum lebar. Ia adalah Devan. "Devan," seru Butina. "Halo Butina," sapa Devan dengan sopan dan ramah. Kiran buru-buru mendatangi Devan. "Untuk apa kamu datang ke sini?" "Tentu saja jenguk Pak Firman." "Memangnya tidak boleh tante?" Demi membuat Butina tidak curiga padanya hingga ia terpaksa memanggil Kiran dengan sebutan tante yang seharusnya tidak ia lakukan lagi. Butina tidak enak hati melihat Kiran malah bertanya pada Devan. Menurutnya, Kiran seharusnya menyambut Devan dengan ramah, bukan malah menatap tajam. "Kamu nih Kiran. Bukannya bilang terima kasih karena Devan datang jenguk ayah kamu. Kamu malah tanya dia seperti itu." "Tidak apa-apa Butina. Mungkin Tante Kiran sakit hati sama saya karena saya keponakannya Om Indra." "Tidak boleh seperti itu dong, karena walau Kiran sudah cerai dengan Indra tapi dia dan ibumu kan berhubungan baik," ucap Butina. Kiran tidak mengatakan apapun tapi ia tetap kesal melihat Devan tiba-tiba datang tanpa memberitahunya. "Ini buah untuk ayah mertua," ucap Devan sembari menyodorkan bungkusan buah ke Butina. Kiran seketika terkejut mendengar ucapan Devan. Matanya membulat melihat Devan seolah ia ingin membunuh pria di depannya itu. Butina juga terkejut mendengar Devan menyebut Pak Firman sebagai ayah mertua. "Ayah mertua? Ah, maksud saya Pak Firman. Maaf Butina. Saya terlalu khawatir sama Pak Firman sampai saya salah sebut." Devan sama sekali tak salah sebut. Ia sengaja untuk membuat Kiran kesal padanya. Beliau sudah melewati masa kritis nak. Jadi tidak perlu mengkhawatirkannya. Butina kemudian mengajak Devan duduk di depan ruang tunggu ICU. Ia bicara banyak pada Devan tentang keadaan Devan, keadaan Jenar dan juga Tuan Surendra. Devan pun menjawab dengan ramah. Sedangkan Kiran hanya memperhatikan Devan dengan ekspresi kesal tapi tidak bisa melakukan apapun selain diam di sana. 1 jam kemudian, Devan pamit pulang. Butina meminta Kiran mengantar Devan sampai depan rumah sakit. Kiran mengantarnya sampai di sana. "Kenapa kamu tidak bilang kalau mau datang?" tanya Kiran. "Mau kasih kejutan dong." Kiran sama sekali tak senang. Malah ia jengkel. "Lain kali bilang dulu." Devan tiba-tiba mendekatkan bibirnya di telinga Kiran. "Aku punya tawaran menggiurkan untukmu. Kalau kamu memberiku malam pertama malam ini, aku akan berikan kamu cuti 2 hari untuk jaga ayah mertua." Kiran malah melirik sinis. Tawaran menggiurkan. Kalau niat bantu, jangan setengah-setengah." Devan tiba-tiba menyentuh pinggang Kiran dan menarik tubuh Kiran menempel padanya. Kiran terkejut sampai matanya membulat melihat Devan. "Devan, lepaskan. Jangan berbuat seperti ini di depan umum. Kalau dilihat adikku, akan jadi masalah," ucap Kiran sembari berusaha melepaskan diri dari Devan dan matanya melihat ke sana kemari,
memastikan tidak ada adik-adiknya yang melihatnya. Cifem aku dulu. Aku akan lepaskan kalau kamu M3 Ensifomku. Pinta Devan. Devan. Kiran kesal sampai matanya melotot melihat Devan. Devan malah tersenyum melihat reaksi Kiran. Ayolah sayang. Apa mengsatu suami sendiri sangat sulit untukmu? Tidak di sini Devan. Aku maunya di sini. Atau begini saja. Kamu ikut aku pulang, terus kita lanjutkan di apartemenku, bagaimana? Devan kembali membujuk Kiran agar ikut bersamanya ke apartemen. Kondisi ayahku sedang tidak baik Devan. Bagaimana bisa aku malah melakukan hal seperti itu di saat ayahku sakit? Oke, aku paham. Aku tidak akan memaksamu tapi masa minta cium saja tidak bisa. Devan pun tak akan memaksa Kiran. Sebab, ia ingin perempuan itu hanya fokus padanya saja saat bersamanya. Tidak terganggu dengan apapun. Kiran menghela nafas kasarnya tapi ia tetap menuruti Devan dengan mencium pipi Devan secepat kilat. Devan sampai tercengang karena merasa tidak menikmatinya sama sekali. Kau sedang mencium suamimu, bukan mencium orang lain. Devan sampai memasang muka kesalnya gara-gara Kiran. Oke, tapi kamu lepaskan aku dulu. Aku tidak nyaman kalau posisinya seperti ini, pinta Kiran. Akhirnya Devan melepaskan Kiran. Ayo lanjutkan. Desak Devan. Mau tidak mau, Kiran terpaksa menuruti Devan. Jika tidak, Devan mungkin tidak akan pergi dan terus mengganggunya di sana. Dengan perasaan canggung, Kiran memajukan wajahnya untuk mencium pipi Devan. Devan tiba-tiba menoleh saat Kiran nyaris menyentuh pipi Devan. Pada akhirnya, Kiran mengsatu bib 1R Devan. Tak puas rasanya hanya menyentuh sebentar, Devan menarik kepala Kiran dan kembali M3 Ensifem B1 bir Kiran. Kali ini, Devan memu-empaskan dirinya dengan terus M3 Lum 4 TB1 bir S3 Ksi milik Kiran. Memem. Kiran berontak karena Devan yang tidak ingin berhenti. Bahkan Devan sampai memempat suk 4 enlit 4-nya ke dalam mulut Kiran sampai membuat Kiran terkejut. Kiran pun mendorong Devan. Gila kamu. Ya. Kiran sampai tak bisa bernafas dengan baik karena kelakuan Devan yang tidak mau berhenti menciumnya. Dan itu membuatnya kesal. Devan malah tersenyum sembari menyentuh bibirnya. Lembut dan manis. Bagaimana bisa aku bisa berhenti kalau yang kurasakan hanya ketiga ni keempatan? Sudah sana pergi. Teriak Kiran. Devan sama sekali tak marah mendengar Kiran meneriakinya. Ia malah mendekat lalu mengusap lembut atas kepala Kiran. Oke istriku sayang. Terima kasih untuk makanan pembukanya. Aku menantikan makanan utamanya yang pasti lebih nikem 4T dari ini. Saking kesalnya, Kiran menyingkirkan tangan Devan darinya. Devan hanya melambaikan tangannya ke Kiran sembari tersenyum lalu naik ke mobilnya. Kiran lega melihat pria itu akhirnya pergi. Ia menghela nafasnya lalu kembali ke dalam. Devan sudah pergi. Tanya Butina. Sudah Bu. Kiran, sebaiknya kamu pulang saja nak. Kamu pasti capek kerja terus besok pagi juga harus kerjakan. Biar ibu yang di sini, ucap Butina. Aku tidak capek kok Bu. Jadi, aku temani ibu saja di sini. Ibu beda sama kamu. Ibu tidak punya kerjaan apapun jadi tidak akan capek. Kalau kamu butuh istirahat supaya kerjaanmu juga tidak terganggu nak. Butina merasa kasihan pada anaknya yang sudah seharian bekerja tapi masih harus ada di rumah sakit. Oke, aku turuti ibu. Aku akan pulang tapi nanti ya soalnya aku masih mau di sini, bujuk Kiran yang juga tidak tega meninggalkan ibunya di rumah sakit. Baiklah. Butina pun mengalah. Yang penting Kiran sudah mendengarkannya.